Duše. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Ramadan Elbiantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu kita belajar dari Injil Yohanes. Nah, seperti biasanya setiap Rabu sore kita sudah pada chapter ke-18, yaitu kita akan membahas Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, kita baca demikian. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 3 untuk chapter yang ke-18 ini. Meta tafta, sesudah itu, ilthen o Yesus, datanglah Yesus, ke mathite aftu, dan murid-muridnya, istin Yudean yin, ke tanah Yudea, ke Eki, dan di sana Vietriben, dia tinggal, ya, met afton bersama mereka, ke baptizen, dan dia membaptiskan. Sesudah metatafta, maksudnya sesudah apa? Sesudah ini, sesudah peristiwa di pasal 3 itu. Dia membuat mukjizat pasal 2 di Kanaan, terus berbicara dengan Nikodemus di pasal 3, dan mukjizat-mukjizat yang lain. Semuanya itu dilakukan Yesus. Dan sesudah itu, oh Yesus ke mathiteaftu, dan murid-muridnya din Yudean yin. Dia datang ke tanah Yudea. Yerusalem memang di Yudea. Itu ibu kota Yudea. Tapi dikatakan bahwa dia pergi ke tanah Yudea, artinya mungkin dia ke bagian desa-desa, wilayah-wilayah lain yang bukan kota Yerusalem itu sendiri. Ya.
Terus ke eki, dan di sana dia triven, dia tinggal metafton bersama mereka. Jadi kelihatannya cuma sendirian saja, nggak ada orang lain. Ya, belum ada orang datang kepada dia. Ya, ke baptisen, dan dia membaptiskan. Kira-kira dia membaptiskan siapa? Ya karena tidak ada orang lain yang dibaptiskan, pasti murid-muridnya ini kan murid-muridnya belum dibaptiskan. Ya tak? Oleh karena itu pada saat itu dibaptiskan. Ada yang mengatakan ini harus dilihat dari kacamata Yohanes 4 ayat 2. Coba bacakan. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya. Ini kan setelah orang banyak datang. Bagaimana murid-muridnya membaptiskan kalau dia sendiri belum dibaptiskan? Dan kapan mereka dibaptiskan? Kalau bukan waktu ini, waktu sendirian bersama Kristus itu. Jadi sedang Kristus membaptiskan murid-muridnya dulu, dan melalui murid-muridnya yang telah dibaptiskan itu, baru dia membaptiskan melalui mereka. Dia sendiri tidak membaptiskan sudah itu, tapi dia memberikan otoritas kepada para rasul untuk membaptiskan atas namanya dia. Makanya dikatakan di dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 itu, coba baca lagi itu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak. Nah, kita baru membaptis murid lebih banyak orang datang terus. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya baru bisa membaptis kalau mereka sendiri sudah dibaptiskan. Bagaimana mereka membaptis tanpa mereka dibaptiskan? Dan kapan mereka dibaptiskan? Ya kalau kita lihat dari sini. Karena pada sesudah Yesus di Yerusalem ini, dia pergi dengan murid-muridnya sendirian saja dengan mereka, tidak ada orang lain di situ. Lalu dia membaptiskan. Siapa yang dibaptiskan? Nggak ada orang, ya murid-muridnya yang dibaptiskan. Nah pertanyaannya, apakah baptisan Yesus ini bersifat mikweh Yahudi? Seperti baptisan Yohanes Pembaptis? Tidak, saudara. Karena apa? Karena sejak Yesus dibaptiskan, di dalam diri Yesus, mikweh ini bermakna lain. Karena apa? Karena Yesus dibaptiskan bukan karena dosanya. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga. Tidak ada kaitannya dengan pertobatan juga. Kita baca dalam Matius pasal 3, ayatnya yang ke-13-14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ya. Berarti sebenarnya Yohanes tahu bahwa Yesus tidak perlu baptisan. Padahal tujuan baptisan yang dilakukan Yohanes itu bukan baptisan Kristen ya. Ini adalah baptisan mikweh sebagai upacara pentahiran secara Yahudi yang sampai sekarang dilakukan di dalam agama Yahudi. Mikweh ini, ya. Nah, Yesus datang kepada Yohanes bukan karena dia harus bertobat, bukan karena dosa. Oleh karena itu, ketika Yesus datang kepada Yohanes, dia sendiri tidak sedang melakukan mikweh. Oleh karena itu Yohanes menolak, karena sebenarnya Yohaneslah yang perlu dibaptis oleh Yesus. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi." Ya, biarkan saja itu terjadi, baptislah aku, maksudnya gitu. Ya. Selamkanlah aku, gitu maksudnya. Terus? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sebenarnya seluruh kebenaran Allah di dalam bahasa aslinya, ya. Seluruh Zikeus ini ya, coba saya bacakan di dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Ya. Di dalam aslinya, bahasa aslinya berbunyi demikian, ya. 3 ayat yang ke-15. Apokritis the o Yesus ipenapto. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Aves arti, biarlah lakukan ini, ya, biarlah sekarang gitu. Utosgar prepon, karena demikianlah kita harus estin
Kita harus layak apa ya? Fit it is fit, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai prepon itu layak, yang seharusnya. Ini ada seharusnya gitu ya. Karena seharusnya imin kita plirose, menggenapi pasan semua dikeosinin, menggenapi semua kebenaran, kebenaradilan. Jadi sesuatu yang benar yang memang harus dilakukan, maksudnya gitu. Mengapa ini? Kebenaran apa yang dilakukan di sini? Yang memang harus dilakukan, yang memang harus dilakukan. Ada tujuan di sini, ya tak? Yohanes mengatakan tujuan dia membaptis itu apa? Kita baca Yohanes pasal 1 ayat 31. Mengapa dia membaptis? Salah satu tujuan utamanya apa tadi? Dalam kaitannya dengan Yesus ini. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi tujuan Yohanes membaptis dengan air dalam kaitannya dengan Yesus adalah supaya dia dinyatakan di Israel. Sehingga dengan demikian ketika Yesus dibaptis, betullah dia dinyatakan sebagai apa? Sebagai Mesias. Karena apa? Karena dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-16. Tolong bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati dan turun ke atasnya. Terus? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi pada waktu Yesus dibaptiskan ini, dia melakukan penyelaman ini sama sekali bukan kaitannya pengampunan dosa atau karena pertobatan, bukan. Tetapi ada suatu peristiwa mujizat yang terjadi, yang mengubah makna miguah itu menjadi baptisan Kristen dengan kehadiran Kristus. Jadi sejak saat itu, apa yang dilakukan Yesus itu mengubah upacara pembasuhan secara Yahudi menjadi baptisan Kristen dalam kaitannya dengan dirinya. Kenapa? Karena dikatakan pada waktu dia dibaptis, suara itu mengatakan, "Inilah anakku yang kekasih." Jadi di sini melalui baptisan itu Yesus dinyatakan oleh Allah sendiri, yang suaranya datang dari langit yang terbuka itu. Dan akhirnya dengan itu Roh Kudus turun ke atas dia, yaitu mengurapi dia secara langsung. Sebagai apa? Sebagai Mesias. Dia diurapi sebagai Mesias. Sebagai HaMashiach. Dengan turunnya Roh Kudus, bukan dengan simbol minyak, tetapi dengan realita Roh Kudus menyatakan diri dalam rupa seekor burung merpati. Bukannya Roh Kudus itu burung merpati, itu hanya penampakannya. Ya. Roh Kudus bisa menampakkan sebagai api, Roh Kudus bisa dinyatakan sebagai air, Roh Kudus bisa dinyatakan sebagai sinar. Tapi dalam kasus ini, Roh Kudus menyatakan diri dalam rupa seekor burung merpati. Dan diteguhkan lagi dengan kata-kata di dalam ayat 17 ini, "Engkaulah anakku yang kekasih." Nah, kita lihat bahwa ini juga adalah kata-kata nubuat kemesiasan yang merupakan gaung daripada nubuat dari Mazmur pasal 2 ayat 1 lalu ayat 7. "Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka perkara sia-sia? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari." Nah, anakku engkau, mengapa coba baca lagi katakan. Aku menceritakan tentang dari ayat 1 tadi, ayat 1 dulu. "Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Terus? Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan." Nah, siapa ini yang dimaksud? Ini adalah Mesias. Mesias yang diangkat jadi raja, yang bangsa-bangsa tidak senang dengan Tuhan, dengan orang yang diurapinya. Yaitu Mesias. Dan dinyatakan anakku engkau.
Maka dengan dinyatakan anakku engkau sebagai Mesias itu, maka ketika ucapan ini diucapkan kembali, suara nubuat itu diucapkan langsung oleh Allah pada waktu Yesus dibaptiskan, maka di sini Yesus dinyatakan sebagai Mesias itu. Dinyatakan pada Yohanes, kepada Israel orang banyak yang hadir juga, bahwa Yesus bukan hanya sekedar tukang kayu. Dia sudah diurapi, dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kepadanya lah aku berkenan. Itu juga janji tentang kemesiasan. Itu berasal dari Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Yang kepadanya aku berkenan. Jadi dua kata ini, anakkulah engkau, itu nubuat kemesiasan dari Mazmur. Dipotong gitu ya. Yang kepadanya aku berkenan, itu nubuat kemesiasan dari Yesaya 42 ayat 1. Juga dipotong belakangnya, tapi dijadikan satu. Jadi dengan demikian betul apa yang dikatakan Yohanes, bahwa dia datang membaptis supaya dia dinyatakan sebagai Mesias. Padahal kemesiasan Yesus itu akan menjadi sempurna dinyatakan melalui penyalipannya sebagai korban, yang tubuhnya menjadi korban yang menggenapi korban-korban perjanjian lama, yang akhirnya tubuh itu dibawa naik ke surga sehingga dia berfungsi sebagai imam yang membawa korban itu, dan itu terjadi sudah kebangkitan. Dengan demikian dia menjadi imam kekal di surga. Dan sesudah bangkit itu dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi oleh Bapa. Dengan demikian dia menjadi raja, dan itu terjadi sudah kebangkitan, dan dia tidak bisa mati lagi, berarti dia menjadi raja kekal. Dan dia menyatakan siapa Bapa itu, barang siapa melihat aku melihat Bapa. Berarti sebagai yang menyatakan Bapa, dialah nabi, dan itu terjadi sesudah dia bangkit dari mati, berarti dia menjadi nabi kekal. Padahal Mesias, Hamasia itu harus satu orang merangkap 3 jabatan penting dalam perjanjian lama ini: imam, raja, dan nabi. Dan jabatannya harus bersifat kekal, sehingga tidak bisa diganti orang lain. Sehingga dia betul imam yang mutlak, nabi yang mutlak, raja yang mutlak. Itulah Hamasia. Maka dengan Yesus dinyatakan sebagai Hamasia melalui turunnya Roh Kudus atas dia, melalui suara Bapa yang meneguhkan apa yang dinyatakan Roh Kudus ini, maka dengan demikian ini juga mengantisipasi peristiwa penyalipan, peristiwa penguburan, peristiwa kebangkitan Yesus. Berarti mikveh yang dilakukan Yohanes dengan datangnya Yesus itu diantisipasi untuk menjadi baptisan Kristen, yang baptisan Kristen itu bukan hanya sekedar upacara pembasuhan, tetapi upacara misteri oleh kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus hadir pada waktu pembaptisan, yang menyatukan orang kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita semua yang dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dibaptis iston thanatonaftu, dibaptis masuk ke dalam kematiannya. Terus dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Nah, jadi penguburannya dia menjadi penguburan kita juga secara misteri oleh kuasa Roh Kudus pada saat baptisan itu. Terus oleh baptisan dalam kematian. Terus supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebenarnya demikian juga kita akan hidup dalam kebaharuan hidup. Kebaharuan hidup yang bagaimana? Kebaharuan kebangkitan tadi. Berarti kalau begitu, baptisan itu secara misteri oleh kuasa Roh Kudus menyatukan kita dengan kematian Yesus di atas salib, yang kematiannya itu menyatakan Yesus sebagai yang mengalahkan dosa, sebagai korban dan imam sekaligus. Pada kematian Yesus, yang melalui kematiannya itu Yesus mengalahkan iblis, yang dinyatakan dalam Ibrani 2 ayat 14. Dan pada kebangkitan Yesus, yang melalui kebangkitan Yesus itu mengalahkan kematian.
Sehingga kita disatukan pada peristiwa penyatuan dengan Yesus ini yang diantisipasi oleh Yesus melalui pembaptisannya oleh Yohanes. Berarti baptisan Yesus itu mengubah mikweh Yahudi menjadi antisipasi terhadap baptisan Kristen. Sebab baptisan mikweh yang lain tidak disertai mujizat ini. Ada langit terbuka, ada Roh Kudus, Roh Allah turun dalam rupa seekor burung dara, lalu ada suara yang menyatakan dia sebagai anak yang kekasih yang padanya Allah berkenan. Semua itu tidak terjadi pada mikweh-mikweh yang sebelumnya. Oleh karena itu, yang dilakukan Yohanes kepada Yesus ini akhirnya oleh kuasa ilahi diubahkan menjadi awal daripada diubahkannya mikweh menjadi baptisan yang menyatukan manusia dengan Yesus, sebab baptisan ini terkait dengan diri Yesus sendiri sebagai Mesias. Dan sebagai Mesias dia harus mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitan. Itu. Dengan demikian, kalau begitu, baptisan yang dilakukan oleh Yesus kepada para rasul ini bukan sekedar mikweh Yahudi, sebab dia sendiri tidak mengalami mikweh itu. Dia mentransformasi mikweh itu menjadi antisipasi terhadap baptisan nantinya yang akan diberitakan kepada para rasulnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus kepada para rasulnya, baptisan untuk rasulnya ini bukan mikweh Yahudi, tetapi sudah merupakan baptisan Kristen karena itu terkait dengan diri Yesus, karena Yesus sendiri telah mengubah makna mikweh itu melalui baptisannya di Sungai Yordan itu. Jadi kalau ada mengatakan para rasul mengalami mikweh, enggak. Para rasul sudah dibaptiskan secara Kristen karena yang membaptiskan adalah Yesus sendiri. Baptisan ini terkait dengan diri Yesus yang sudah mentransformasi baptisan waktu mentransformasi mikweh ketika dia sendiri diselamkan oleh Yohanes tadi. Begitu ya. Inde ke Yohanes, dan pada saat itu Yohanes juga baptison membaptiskan Enon. Di Enon, Enggis dekat to Salim, dekat dengan Salim. Saya melihat penjelasan dari komentar ini mengenai Salim itu di mana, ya, tempat di mana Yohanes membaptis, karena itu kelihatannya sangat dekat sehingga murid-muridnya Yohanes mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Ayat yang ke-23, lokasi yang sebenarnya daripada rujukan ini ya masih banyak dijadikan diskusi oleh para sarjana katanya di dalam penjelasan. Mungkin pernyataan ini menunjuk kepada Salim yang dekat Sikem atau Salim yang kira-kira 6 mil di sebelah selatan dari Betsean. Jadi ada dua tempat ini ya. Dua-duanya berada di wilayah Samaria. Enon itu adalah merupakan bentuk kata Ibrani yang artinya mata air. Dan keduanya ini adalah merupakan tempat yang mungkin dimaksudkan oleh ayat ini, ya, karena kedua tempat ini memang banyak airnya. Ya, jadi kalau kita tahu kalau kita Enon di mana? Tempatnya dekat di mana di Sungai Yordan juga kelihatannya ya, karena banyak air. Karena baptisan memerlukan orang diselamkan kepada dalam air, sama seperti mikweh, karena baptisan itu memang akarnya dari mikweh yang diubah oleh Kristus melalui mujizat ketika dia sendiri dibaptiskan ya. Maka dikatakan karena di sana banyak air, gitu. Oti idata pola eneki, karena di sana banyak air. Ke pareginonto, dan mereka datang ke evatisonto, dan mereka dibaptiskan. Dalam hal ini adalah Yohanes Pembaptis.
Ya, karena kata Yunani untuk menyelam, entah itu menyelam dalam arti baptisan Kristen atau menyelam dari mikwehnya Yahudi, itu kata-katanya menyelam, dan bahasa Yunani baptiso. Jadi baptiso di sini bukan berarti itu baptisan Kristen, itu mikweh Yahudi yang dilakukan oleh Yohanes. Ya. Ayat yang ke-24 mengatakan, ya, upugar karena belum in vevlimenos istin philakin Yohanes, belum dimasukkan ke dalam penjara Yohanes. Jadi di sini kalau kita lihat dalam keterangan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, kelihatan bahwa Yesus itu dicobai oleh roh jahat, oleh iblis. Di sini kita lihat peristiwa yang terjadi pada Yesus ini terjadi sebelum Yohanes dipenjarakan, dimasukkan penjara, karena di dalam Matius 14, ya, di dalam Matius 14, di sana Yohanes dipenjarakan, ya, akhirnya dibunuh, ya. Dalam peristiwa sebelum Yohanes dipenjarakan ini, kelihatannya Yesus melakukan apa yang terjadi di sini, yaitu membaptiskan murid-muridnya tadi, dan akhirnya membaptiskan orang lain melalui murid-muridnya ini. Dan yang terjadi adalah, ya, kita baca ayat 25. Egeneto un zitisis. Terjadilah ada tanya jawab. Ekton mathiten Yohanu, dari murid-muridnya Yohanes, met Yudeu, dengan seorang Yahudi, peri katarismu, mengenai pembasuhan. Coba saya lihat dalam terjemahan LAI begini. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian atau pembasuhan. Ya, penyucian. Ya mungkin mengenai mikweh. Lalu dibandingkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin mereka bertanya, mengapa orang itu baptiskan? Mengapa orang itu cuma melakukan penyucian? Mengapa kamu? Mungkin begitu. Dan ini dikatakan dengan seorang Yahudi. Mungkin orang Yahudi ini karena dikatakan seorang. Mungkin Nikodemus. Nikodemus yang pernah berbicara dengan Yesus, yang Yesus berbicara tentang lahir baru dari air dan roh. Yang sudah saya jelaskan, itu menunjuk pada baptisan. Mungkin ini yang dibicarakan. Bedanya antara mikweh yang dilakukan Yohanes dengan baptisan lahir baru yang diajarkan oleh Yesus. Hanya memang tidak dijelaskan lebih lanjut. Ini sedang terjadi soal jawab apa sih? Sedang terjadi perselisihan apa sih? Ya, tidak dijelaskan. Tapi kita mungkin dapat mengira-ira karena konteksnya adalah sebelumnya yang berbicara tentang lahir baru dari air dan roh itu adalah dengan Yesus adalah Nikodemus. Dan kemungkinan ini Nikodemus yang sedang berbicara dengan murid-muridnya Yohanes. Teruskan ayat yang ke-26. Ke ilton proston Yohanin ke ipen aktu. Dan mereka datang kepada Yohanes dan bertanya kepadanya, Rabi, guru, os in metasu perantu Yordani, ya, Rabi, dia yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, ya, o si memartirikas, yang mengenainya engkau memberikan kesaksian, ide, lihatlah, utos baptisi, orang ini membaptiskan, kepandes, dan semua orang erhonde datang prosopton kepadanya. Mungkin ada kecemburuan ya dari pihak murid-muridnya Yohanes. Orang ini tadinya dibaptis guruku kok, dimikwehkan guruku kok. Dia sekarang baptis dan pengikutnya banyak. Nah, mungkin ada kecemburuan dan mungkin ada kompetisi di sini dari pihak murid-murid Yohanes, karena mereka tidak tahu siapa Yesus itu, dan gurunya pun tidak menjelaskan secara jelas siapa yang dibaptiskan itu. Mungkin
pembicaraan waktu Yohanes dibaptis itu hanya didengar oleh Yohanes Baptis, baru kemudian setelah dituliskan ternyata itu dinyatakan apa, saya yang perlu kamu baptis gitu. Mungkin mereka tidak tahu pada saat ini terjadi, ya toh. Makanya mereka bertanya, ya, orang itu membaptiskan, ya. Tetapi apa jawab Yohanes? Ayat 27, ape kriti Yohanes keipen, dan Yohanes menjawab dan bertanya, dhinate anthropos lamvanin, tak seorang pun dapat menerima apapun, ya, kalau dia tidak diberikan, dedomenon, kalau itu tidak diberikan, ya, apto kepadanya ektu uranu dari surga. Yohanes tidak marah, Yohanes tidak iri, dan Yohanes tidak cemburu atas kesuksesan Yesus. Ya, karena dia tahu memang dia datang membaptis itu bukan untuk berkompetisi dengan Yesus. Dia mengatakan bahwa dia datang membaptis untuk membuat dia dinyatakan kepada Israel. Hanya murid-muridnya tidak tahu, yang mendapat wahyu kan dia sendiri. Dan mungkin tidak diberitahukan kepada murid-muridnya saat itu. Atau mungkin tidak diberitahukan tapi mungkin mereka lupa. Mungkin, ya tak? Nah, makanya dia mengatakan, tidak mungkin dia melakukan itu kalau tidak punya otoritas dari surga. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah merupakan otoritas dari surga. Berarti Yohanes mengakui apa yang dilakukan Yesus itu adalah kehendak Allah, adalah penyataan Allah, adalah perintah Allah, adalah merupakan tugas ilahi yang memang harus dilakukan oleh Yesus. Ya, ayat yang ke-28. Ati emis mi martirite, ya, oti ipon, engkau sendiri menyaksikan padaku, ya, memberi kesaksian tentang aku, bahwa aku berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku telah dikirim di depannya, mendahuluinya. Ya, coba saya terlihat dari terjemahan LAI ini. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi Yohanes jujur, aku bukan Mesias. Dia tidak berkompetisi, sedang melakukan saingan dengan Yesus. Sebab dia bukan Mesias itu kok. Nah, kalau dia bukan Mesias, ngapain dia mengambil kehormatan untuk dirinya? Bukan hanya dia sendiri itu bukan Mesias, ya. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 21. Dia konsisten dalam hal ini menyatakan dirinya bukan Mesias. Ayat 21, ayat 20-21. Ia mengaku dan tidak mulai 19 lah. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Sudah. Aku bukan Mesias. Dan dia mengatakan di sini juga, secara konsisten dia mengatakan aku bukan Mesias itu. Tetapi siapa dia? Ya. Aku bukan Mesias itu, ya, tetapi aku dikirim untuk mendahului dia. Berarti kalau gitu dia itu menjadi apa? Perintis jalan, pembuka jalan bagi Mesias. Dan ini sudah dinubuatkan memang tentang dia akan menjadi ada yang akan menjadi perintis jalan bagi Mesias itu. Coba kita baca di dalam Malachi 3 ayat 1. Malachi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman. Ya, jadi sebelum datangnya Tuhan yang adalah malaikat perjanjian itu, itulah Kristus.
yang dalam teofaninya dalam perjanjian lama menyatakan diri sebagai malak Yahweh atau malaikat perjanjian. Sebelum dia datang masuk ke baitnya, maksudnya masuk ke dalam tubuh manusianya, inkarnasi, dan akhirnya masuk ke baitnya dalam artian dia datang ke Yerusalem, ada utusan yang mendahului. Kalau gitu siapa utusan itu? Ya Yohanes ini. Karena Yohanes mengatakan, aku datang, aku diutus untuk mendahului dia, mempersiapkan jalan bagi dia. Dan itu yang dikutip oleh Injil Sinoptik dari kitab Yesaya, suara yang berseru-seru di padang belantara. Coba kita baca di dalam Injil Matius ya. Dalam Injil Matius pasalnya yang pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi. Inilah nubuat dari Yesaya 40 ayat 3. Coba kita baca di sana. Nubuat dari Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi kalau begitu datangnya Yohanes itu dinubuatkan sebagai perintis pendahulu yang meluruskan hati orang, yang meluruskan hati umat Israel untuk menerima kedatangan Israel, untuk menerima kedatangan Mesiasnya sendiri. Sebab Yohanes itu gambaran daripada Nabi Elia yang akan datang. Dia bukan Nabi Elia itu sendiri, sebab Nabi Elia akan datangnya nanti di akhir zaman pada waktu kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi pada waktu kedatangan yang pertama itu didahului dengan orang yang seperti Elia, yaitu Yohanes ini. Coba kita baca dari Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5. Maleakhi pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu akhir zaman. Tapi ini sudah hari Tuhan, di sini hari kedatangan Kristus sudah didahului dengan orang yang seperti Elia. Makanya dia bukan Elia itu sendiri, karena dikatakan dalam Lukas pasal 1 ketika Yohanes mau ketika ibunya mau mengandung dan bapaknya Imam Zakaria diberitahu tentang hal itu, maka dikatakan dalam ayat yang kita baca ayatnya yang ke-16 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah itu, membalik, luruskanlah jalan Tuhan berbalik kepada Mesias itu. Terus, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah itulah sebabnya dia adalah sebagai gambaran dari Elia yang nanti datangnya di akhir zaman. Oleh karena itu banyak orang keliru, disangka Yohanes Pembaptis itu Elia itu sendiri. Alkitab mengatakan dia hanya datang dalam roh dan dalam apa tadi? Dalam kuasa dan roh Elia, tapi bukan Elianya itu sendiri. Ya toh? Jadi makanya dia datang sebagai yang menyaksikan tentang Kristus, sebagai yang mendahului dia. Terus ayat yang ke-29. Oehon tin Nimfin yang memiliki pengantin perempuan atau mempelai perempuan, Nymphios estin adalah pengantin laki-laki. Dan kalau dalam perjanjian lama, pengantin laki-laki itu adalah Yahweh, pengantin perempuannya adalah orang Israel. Itu kita baca dalam Yesaya 15, mungkin di dalam Hosea, ya, yang nggak usah kita ke sana. Tetapi dalam perjanjian baru, Kristus itulah pengantin laki-laki, dan gereja itulah pengantin perempuan. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-3.
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus? Sebab kamu Mungkin sangat ayat 2. Ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Nah, kamu di sini gereja. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, terus? Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, berarti kalau gitu Kristus adalah sebagai pengantin laki-laki, gereja pengantin perempuan. Makanya Yohanes mengatakan, ya, ayat yang ke-29 ini, yang memiliki pengantin perempuan adalah pengantin laki-laki. Berarti yang memiliki umat yang nantinya akan percaya kepadanya, dia itulah pengantin laki-laki. Ya itulah Mesias yang berhak untuk itu. Sebagaimana Yahweh yang berhak untuk menjadi suami tanda kutip secara simbolik dari Israel. Kalau gitu dia tidak mengaku dirinya sebagai Mesias itu. Dia tahu itu ya. Yang memilih pengantin perempuan adalah pengantin laki-laki. Ode philos tu nymphiu, tetapi sahabat pengantin laki-laki. Berarti Yohanes mengatakan dirinya sebagai sahabat pengantin laki-laki yang mengiring, yang mendahului kedatangannya, bukan pengantin laki-laki itu sendiri. Yohanes di sini menyatakan diri begitu rendah hati orang ini. Tidak ada iri hati, tidak ada merasa ingin dipuji, tidak. Dia tahu tugasnya, di mana tempatnya, apa yang ditugaskan bagi dirinya. Ya, inilah nabi yang benar. Kalau nabi palsu selalu menyembuhkan diri dan mau memusatkan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, makanya dikatakan Oestikos yang berdiri keakuon dan mendengar aftu, mendengar dia. Ya, sebagai sahabat pengantin dia berdiri mempersilahkan kedatangannya, mengenal pada orang-orang sekitarnya dan mendengar kata-kata sang mempelai ini. Dia tidak hendak mengambil kemuliaan dari sang mempelai ini sebab bukan dia yang akan menikah. Sebab bukan dia yang akan menyatu dengan pengantin perempuan, ya pengantin laki-laki ini. Ya, hara heri liatinfonin tu nymphiu, bersuka cita dengan luar biasa atas suara dari pengantin laki-laki itu, yang dalam terjemahan LI dikatakan sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Jadi ketika temannya yang mempelai itu datang, dia suka cita kalau itu adalah teman dari pengantin laki-laki. Nah, Yohanes membandingkan sukacitanya seperti sukacita temannya pengantin laki-laki itu. Makanya dia mengatakan di ayat selanjutnya, "Afti unihara iemi peplirote." Ya. Dengan demikian, sukacita ini sekarang aku miliki dengan sepenuhnya. Aku dipenuhi oleh sukacita ini. Sukacita karena mengetahui sang pengantin itu datang. Sukacita mengetahui bahwa inilah yang memang diberitahu Allah bahwa dia datang untuk membuat dia dinyatakan. Dinyatakan sebagai Mesias, dinyatakan sebagai mempelai laki-laki yang akan mengambil mempelai perempuannya, yaitu umatnya yang baru, yaitu gerejanya. Karena dia sadar dirinya bukan pengantin laki-laki ini, ya memang yang harus dilulukan oleh tamu, dilulukan oleh yang datang pada pesta itu, ya pengantin ini. Maka dia mengatakan, ekinon zi aksanin, dia ya harus bertumbuh emede elatuste. Tetapi aku akan makin berkurang. Dia makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Prinsip kerendahan hati yang luar biasa. Yang layak diperhatikan bagi semua orang yang ingin menjadi pemberita-pemberita Kristus.
Kalau kita berdalih memberitakan Kristus, tapi diri kita yang kita utamakan, diri kita yang kita tonjolkan, entah kemampuan kita, entah pendidikan kita, entah pengalaman kita, tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan untung dari itu. Hati-hati, kita bisa menjadi tanda kutip pemberita-pemberita Kristus yang palsu, guru-guru palsu. Sebab Yohanes memberi contoh kepada kita bahwa dia yang harus bertambah-tambah. Sebab dia yang perlu disaksikan, bukan diri kita. 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, Ya toh? Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu. iya toh. Kristus sebagai Tuhan berarti dia yang dibesarkan, yang bertambah. Diri kami, manusia-manusia ini, hanya hamba bagi sesama orang milik Kristus. Jadi harus merendah. Kalau kita tidak mulai merendah, kita menggunakan segala macam cara untuk membuat orang tertarik pada diri kita. Hati-hati, kita bisa jatuh menjadi guru palsu. 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru Nah, palsu ini itu, inti daripada guru palsu adalah keserakahan. Tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Terus apa katanya? akan berusaha mencari untung dari kamu Dengan jalan apa? dengan cerita-cerita isapan jempol Nah, itu mereka. cerita-cerita isapan jempol, ajaran-ajaran yang berasal dari pikiran keserakahan tadi. Yang membuat dirinya melalui nama Yesus dengan menggunakan kamuflase sebagai pelayan firman, tujuannya untuk meninggikan diri. Ini guru palsu. Dan tidak layak untuk dikatakan hamba Tuhan. Tidak layak dikatakan sebagai pemberita Injil, karena dia pemberita diri sendiri, tujuannya untuk mengambil untung dari hal ini, supaya orang tertarik pada dirinya. Dan orang ini yang mengajarkan yang aneh-aneh, yang akhirnya menyesatkan orang. Coba kita baca Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya toh? Ini permainan palsu yang dilakukan ini. Membawa ajaran yang aneh-aneh. Rupa-rupa angin pengajaran. Rupa-rupa angin pengajaran itulah, apa tadi? Kata-kata yang dikarang-karang tadi, apa namanya tadi? Isapan jempol. Apa? Isapan jempol. Isapan jempol. Hati-hati kalau gitu. Makanya bukan orang yang membawa Alkitab, mengutip ayat sana-sini itu pasti niatnya tulus, belum tentu. Makanya banyak nabi-nabi palsu itu karena begitu. Guru-guru palsu itu karena begitu. Mencari kekayaan lah, mencari tenar lah, mencari pujian lah. Dan ini tidak cocok dengan sifat nabi yang sebenarnya, yang mengatakan dia harus bertambah-tambah, aku makin kurang. Mengapa dia harus bertambah? Ya pertama memang dia Mesias itu. Dan dia Yohanes datang memang untuk menyatakan dia sebagai Mesias. Tetapi juga dijelaskan selanjutnya mengapa dia harus ditinggikan, makin ditambahkan. Ayat yang ke-31. O anothen erhomenos epanopandon estin. Dia yang datang dari atas itu di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, menurut terjemahan LAI. Berarti kalau gitu Yohanes tahu Yesus ini bukan hanya sekedar manusia biasa, karena datangnya dari atas. Dan dari mana dia tahu? Ya tentulah sudah diilhami oleh Allah. Dan Yesus mengatakan, aku datang dari atas. Aku datang dari surga. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari surga. Kan dari atas. Maka kalau dia ini datangnya dari atas, kata Yohanes, maka di atas segala-galanya, termasuk di atas dirinya sendiri, termasuk di atas siapapun yang mengaku sebagai pemberita Kristus.
Kalau kita mulai merasa diri kita hebat lebih dari semuanya, hati-hati. Jangan-jangan kita bisa menjadi guru palsu. Sebab bukan Kristus yang kita tinggikan, tetapi diri kita. Kita harus ingat kita bukan dari atas. Yang di atas segala-galanya, yang datang dari atas, dan yang datang dari atas itu adalah Kristus. Ya. Terus on ektisgis estin, dia yang berasal dari bumi, ya berasal dari bumi, ya. Terus saya baca dalam terjemahan ini. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi, ya. Kalau lahirnya di dunia ini saja, bukan, dia tidak bisa menyatakan saya datang dari surga. Ya bukan dari atas, ya orang bumi ini. Ya seperti saudara dan saya orang bumi ini. Kita tidak bisa mengenal lebih daripada yang lain. Di mata Allah apalagi. Kelebihan seseorang di mata Allah adalah imannya dan cintanya dan ketaatannya. Dan kesalehannya. Bukan karena kita pandai ngomong, bukan karena kita punya ilmu yang luar biasa, sudah sekolah di luar negeri, di sana sini. Bukan karena itu. Kebesaran kita di mata Allah bukan karena itu. Bukan karena gelar yang berderet-deret yang kita punyai. Enggak. Tapi kerendahan hati kita, iman kita, ketaatan kita, kesalehan kita. Kita hanya dari bumi ini saja, maka kita termasuk yang di bumi ini. Ya. Terus dikatakan, mana tadi? Ayat yang ke 31. Keektis lali, dan dia berbicara apa yang berasal dari bumi. Ya ilmunya hanya ilmu natural biasa, tidak akan menuntun kita kepada tingkat tinggi dari status roh kita. Taunya hanya berdasarkan ya pemikirannya sendiri, ya. Kalau orang dari bumi ini, ya. Terus, o ekturano ergomenos, tetapi dia yang datang dari surga, epano pandon estin, dia di atas semuanya. Kalau dia di atas semuanya, wajiblah dia yang ditinggikan, wajiblah dia yang dibesarkan, bukan diri kita. Diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan dengan menggunakan kemuliaan dia. Mungkin kita merasa, wah orang memuji saya karena saya pandai berkhotbah, karena saya pandai mengajar, dan lain-lain. Nah kalau kita merasa bangga karena itu, saudara sudah mencuri kemuliaan itu. Kalau kita mengajar, kalau orang mendapatkan berkat, ya biarlah itu kemuliaan bagi Kristus, bukan untuk diri kita, gitu loh. Kita tetap rendah hati. Pada akhirnya, yang kita mampu ini adalah juga pemberian dari atas, kata ayat-ayat di atas tadi. Diberi dari atas. Maka kita harus tetap rendah hati, mengucapkan syukur bahwa kita boleh diberi karunia itu, boleh dipakai oleh Tuhan untuk tujuan meninggikan namanya, bukan meninggikan diri kita sendiri. Terus, o eurakamen ke ikuen, ya, dia yang telah melihat dan mendengar tuto martiri, ya. Dia yang telah mendengar, melihat, dia yang telah, mana tadi ayat yang ke, dia yang telah melihat dan mendengar, dia yang telah melihat dan mendengar, tuto martiri, ia menyaksikan itu, ini yang disaksikan oleh dia. Ken martirian abtu udhis lambani, tetapi kesaksiannya tidak diterima. Jadi Yohanes di sini menyatakan tentang Yesus. Apa yang dikatakan itu? Dia lihat dari Bapa, karena dia berasal dari Bapa. Dia dengar dari Bapa, artinya semuanya apa yang dimiliki itu berasal dari Bapa itu.
dari surga itu. Dan itu yang dikatakan ke dunia, itu yang disaksikan ke dunia. Jadi semua yang disaksikan itulah kebenaran ilahi. Dialah yang menjadi penyataan Bapa. Dialah yang menjadi pengungkapan kehendak Bapa kepada manusia sebagai wahyu Bapa. Namun tidak banyak yang menerima Dia. Dalam hal ini orang Israel pada waktu itu. Dan sekarang dunia banyak yang mengejek Kristus, banyak yang tidak menerima Dia. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Terus? Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Dunia tidak mengenalnya, dunia tidak menerima Dia. Direndah-rendahkan. Katanya memuliakan Kristus, tapi dan menolak identitas Dia sebagai Tuhan, sebagai yang datang dari atas, sebagai firman yang jadi manusia, itu justru merendahkan. Ya, kalau seorang presiden, saya tidak mau terima dia presiden, dia hanya pembantu saja, ya tidak bisa lah. Kita akui, tapi kita akui bukan dalam status dia yang sebenarnya, itu menghinakan. Mengakui dengan menolak identitas dirinya sebenarnya, menolak ketuhanannya, menolak kemesiasannya sebagai imam raja dan nabi yang kekal, menolak keilahiannya sebagai firman yang menjadi manusia, menolak dirinya sebagai wahyu yang terakhir yang menyatakan Bapa secara sempurna. Itu justru merendahkan Dia, bukan meninggikan Dia. Ya, kalau kita mengatakan seorang presiden sebagai pembantu, itu merendahkan presiden itu kan. Demikianlah. Kita saya juga mengakui Dia, tapi apa? Ya manusia biasa, hanya sebagai hamba saja. Ya sudah, kamu menolak. Sebab Dia tidak menyatakan begitu. Dalam kesaksian, di dalam penyataan dirinya, Dia tidak mengatakan begitu. Dan Injil yang memberitakan tentang Dia tidak mengatakan begitu. Gitu ya. Terus, ayat yang ketiga. Olah wa naftu, orang yang menerima Dia, Olah wa naftu tin martiran esparagisen, yang menerima dia menerima kesaksiannya, maksud saya ya. Olah wa naftu tin martirian, berarti orang yang menerima kesaksiannya, esparagisen, memeteraikan, menyatakan pasti, menyatakan ya dan amin akan kebenaran itu. Jadi tidak diragukan lagi. Kalau orang itu menerima Dia, menerima kesaksiannya. Kalau enggak, wah macam-macam lah, pendapat ini, keraguan itu. Tapi kalau kita menerima Dia, kita tahu sebenar-benarnya siapa Dia ini. Ada materai di dalam ini. Sudah, tidak ada keraguan lagi. Memang itu benar gitu loh. Ya, apa benarnya? Otheos alithis estin, bahwa Allah itu benar. Kebenarannya dinyatakan melalui kesaksian firman-Nya yang telah menjadi manusia ini. Dan ini ada satu meterai di dalam hati kita itu. Tidak ada keraguan lagi. Jadi kalau masih kita tanya ini, tanya itu, kita belum menerima kesaksiannya secara benar. So, kalau kita menerima kesaksiannya benar, nggak ada keraguan di dalam hati ini mengenai siapa Yesus itu. Tak peduli orang ngomong apa, kalau tidak sesuai dengan kesaksian Kristus sendiri dalam Alkitab ini, ya kita tidak akan bisa percaya. Ya. Ayat 34. On gar apestilanotheos tarimata tuteu lali, karena ia yang dikirim oleh Allah, atau karena Dia yang Allah kirim, mengucapkan firman-Nya Allah dalam melalui Kristus. Kalau Dia dikirim dari Allah dan memang datanya dari atas, yang diucapkan, yang dilakukan, yang dinyatakan, yang diperbuat, itu menyatakan Allah. Dan itulah firman itu. Firman itu alat komunikasi. Alat komunikasi berarti bukan hanya berwujud suara. Bahkan lirikan saja itu memerlukan alat komunikasi. Kalau orang tua ngelirik anaknya marah, anaknya udah tahu itu. Papa sedang marah sama saya, tahu itu.
Jadi yang dikatakan firman jangan dibatasi dengan suara, kata-kata, tindakan, perbuatan, tingkah laku, apapun yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kata-kata dari Allah sebab dia datang dari Allah. Itulah sebabnya dia disebut firman Allah dalam pengertian dia yang menjadi sarana komunikasinya Allah, sarana yang menyatakan Allah itu kepada manusia. Jadi di dalam Yesus kita tahu Allah itu benar, bahwa dia mengirim dia sebagai penyataan dirinya, gitu. Terus ayat yang ke ugar ekmet trudidosen topnehma, karena ya Allah memberikan kepadanya roh tanpa batas, ya. Kalau terjemahan dari LAI mengatakan sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, yang berarti roh itu memang hadir di dalam Kristus. Dengan demikian roh itu ada dalam Kristus. Sebagaimana Kristus ada dalam roh. Sebab apa? Tak seorang pun dapat mengakui Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ini orang tahu Yesus itu adalah Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Yesus ini Roh Kudus hadir secara tak terbatas. Inilah perichoresis, saling mendiami. Sebagaimana Kristus adalah Bapa dalam Putra, Putra dalam Bapa, Putra dalam Roh Kudus dalam Putra. Ini namanya perichoresis. Itulah sebabnya di mana Roh itu hadir, Kristus yang dihadirkan. Di mana Kristus hadir, hadirnya dalam Roh Kudus. Kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oke. Baca lagi. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Jadi rohnya ada di mana? Batin. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Siapa yang dalam hati? Kristus. Jadi kalau di mana roh itu hadir, Kristus yang hadir. Tak seorang pun dapat mengakui Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam Kristus secara tak terbatas. Jelas ini ya? Kita tidak bisa mengalami Kristus tanpa diterangi oleh Roh Kudus, dan kita tidak bisa mengalami Roh Kudus lepas daripada kaitannya dengan Kristus. Sebab kalau Roh Kudus kita alami pada dirinya sendiri, akhirnya menjadi tidak beda roh-roh di luar sana. Akhirnya bukan Yesus yang dinyatakan. Roh apa ya? Roh entusiasme, roh apa? Bukan itu. Roh Kudus hadir untuk menyatakan Kristus ini. Ya. Ayat 35. Opatir agapaton ion, sang Bapa mengasihi Putra. Kapan dia mengasihi? Ya sejak hubungan dari Bapa dan Putra di dalam dirinya memang kasih. Sejak dunia dijadikan sejak kekekalan ya memang gitu. Karena Putra itu firman-Nya Allah yang diam di dalam diri Allah, yang sejak kekal Allah mengasihi Putra atau firman ini. Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau mengasihi aku kapan? Sebelum dunia dijadikan. Kasih Bapa kepada firman-Nya.
Kasih Allah kepada firman-Nya yang ada dalam dirinya sejak kekal itu, ya kekal sifatnya. Oleh karena itu Allah dikatakan itu Allah kasih, karena Allah mengasihi firman itu sejak kekal, dan sebaliknya firman juga mengasihi Allah sejak kekal di dalam roh tadi. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Iya toh? Kalau Bapa mengasihi aku, mengasihi Kristus, mengasihi firman, firman juga mengasihi Bapa. Yang mencurahkan kasih adalah Roh Kudus, karena Roh Kudus sifatnya memang mencurahkan kasih Allah, itu fungsinya. Kita baca Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu fungsinya Roh Kudus adalah mencurahkan kasih. Setelah ada manusia, kasih Bapa itu dicurahkan melalui kepada manusia. Tapi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu kekal, coba kita baca Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal. Roh yang kekal. Karena dia kekal, maka fungsi mencurahkan kasih Allah juga kekal. Kalau sudah ada manusia, kasih Allah dicurahkan dalam hati manusia. Nah, sejak kekal sebelum ada manusia, kasih Allah dicurahkan kepada siapa? Dicurahkan kepada dia yang sejak kekal dikasihi Allah, yaitu firman. Ya, nah kasih inilah, karena Allah itu kasih, memberi akibat dia kasih ini, ya, dia memberikan kepadanya, ya, dia memberikan segala sesuatu ke dalam tangannya, sehingga apapun yang dimiliki Bapa itu adalah miliknya Putra. Oleh karena itu, Bapa dan Putra memiliki hal yang sama, satu hakikat, satu sifat, satu kuasa, dan segala-galanya. Makanya tidak ada dua Allah. Karena ada satu kesatuan yang berasal dari Bapa, tapi segala-galanya dalam kasih diberikan kepada firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya. Termasuk seluruh dunia ini akhirnya diberikan kepadanya. Setelah dia jadi manusia pun, akhirnya segala sesuatu diserahkan kepada Kristus. Kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Bapakku. Ya kan? Kita baca juga Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada Nah, karena dia diberi kuasa atas segala hidup, atas segala sesuatu diberikan padanya, maka dia akan memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada orang yang diberikan kepadanya. Kita baca juga di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang berhak menerima segala yang ada. Itulah sebabnya akhirnya karena dia memberikan hidup. Coba ayat Yohanes 17 ayat 2 tadi baca lagi. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup. Ya, karena dia boleh kuasa atas segala hidup, atas segala sesuatu, maka dia akan memberikan hidup kekal. Makanya ayat 36 dari Yohanes 3 ini, Pistevon iston ion, ehi zoin eonion. Yang percaya kepada dia, yang percaya kepada anak itu memiliki hidup kekal. Sebab anak ini telah diberi segala-galanya oleh Bapa, sehingga dia dapat memberikan hidup kekal. Dan itu dibuktikan melalui kuasanya mengalahkan kematian oleh kebangkitannya, yang melalui kebangkitannya itu dia tidak mati lagi, sehingga dia dapat memberikan hidup kekal. Itu ya.
Dia yang tidak taat pada anak, ya, iman di sini mengandung ketaatan, bukan hanya iman secara persetujuan secara intelektual. Ketaatan untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dia. Ya, coba kita baca Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Apa? Kesempurnaannya apa? Dengan mati disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Terus? Ia menjadi pokok keselamatan menjadi pokok keselamatan bagi yang abadi, bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang taat kepadanya. Menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat kepadanya. Makanya dikatakan dalam ayat ini, barang siapa ya yang tidak taat kepada anak, kepada firman yang jadi manusia ini, dia tidak akan melihat hidup. Hidup kekal maksudnya. Dalam hidup menyatu dengan Allah. Nah, kalau tidak melihat hidup, yang ada hanya kematian rohani. Rohnya tidak akan kembali menyatu dengan Allah. Maka dikatakan, orang yang tidak taat kepada anak tidak akan melihat hidup, tetapi iorgituteu, murkanya Allah, meni epaton, akan tinggal di dalam dia. Makanya hati-hati yang suka ngecek-ngecek Kristus, yang tidak taat pada Kristus, yang menjelek-jelekan Kristus, murka Allah akan tinggal di bawahmu, di atasmu, menurut kata kitab suci. Kalau ingin untuk supaya mendapat murka Allah, percayalah kepada Kristus, karena di dalam dia ada hidup yang kekal. Saudara, saya kira itulah pelajaran kita yang chapter 18 dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-36 ini. Rebu depan akan kita lanjutkan pasal berikutnya. Tuhan berkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Shalom.